Hai sahabat dongeng, masih bersama saya Kak Toto di acara Mendoan Temanggung. Mendongeng anak Temanggung. Nah, di sini sebelum Kakak Toto mendongeng, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe di kanal YouTube Din Pusipkap Temanggung. Nah, kalian pasti penasaran Kak Toto mau mendongeng apa? Di sini Kak Toto mau mendongeng tentang asal usul Desa Jepit. Kira-kira ada yang tahu atau tidak tentang terjadinya Desa Jepit? Nah, Desa Jepit adalah desa yang terletak di wilayah Selopampang, Barat Temanggung. Nah, kakak mulai ceritanya ya. Pada zaman dahulu, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, muncullah kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, yang bernama Kerajaan Demak, di bawah pimpinan Raden Patah. Untuk perluasan wilayah kerajaan Islam tersebut tentunya ada pro, ada kontra. Yang kontra tersebut bahaya sekali, mulai dari konflik hingga pertumpahan darah. Sangat sayang kan? Nah, termasuk Kerajaan Capit Urang. Di kerajaan ini terdapat salah satu senopati yang jahat, yang berangasan. Dia adalah Kakak Ludro. Permulaan cerita di wilayah sekitar kerajaan tersebut, tepatnya di Glagahwangi. Di sana ada pondok pesantren yang besar sekali. Di pondok pesantren tersebut di bawah naungan Sunan Kudus. Di sana tentunya banyak santri yang mengaji di sana. Salah satunya adalah Makubuan. Waktu pagi tiba, ketika santri-santri setelah menunaikan sholat subuh, mereka semua dihebohkan dengan adanya suara yang datang dari pasar. Tolong, 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 Kakak Ludro ngamuk, Kakak Ludro ngamuk. Lalu secara spontan santri tersebut mendengar teriakan tadi, lalu bangun dari zikirnya, menghampiri seseorang tadi. Di sana ada apa gerangan seperti ketakutan, seperti dikejar-kejar maling. Aduh, ketiwasan nak. Kakak Ludro masuk ngamuk, Kakak Ludro ngamuk, bahaya. Nah, tanpa pikir panjang, salah satu santri tersebut lari dan membagi tugas. Di antaranya ada yang menghadang Kakak Ludro, dan di antaranya pergi menuju ke Sunan Kudus untuk meminta bantuan. Nah, setelah sampai di tempat Sunan Kudus, santri tersebut berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum Sunan, Assalamualaikum. Sunan pun membuka pintu. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Kelihatannya kamu ketakutan, tenangkan dirimu, lalu baru bicaralah. Aduh, Sunan, Kakak Ludro ngamuk, Kakak Ludro ngamuk. Kita butuh bantuan dari Sunan. Lalu Sunan pun langsung mengutus Makukuan, dan Makukuan pun pergi menemui si Kakak Ludro menuju tempat kejadian tadi. Nah, di situ pun keduanya bertemu antara Kakak Ludro dan Makukuan. Lalu Kakak Ludro berkata, hei, kalian pasti adalah santri-santrinya dari Sunan Kudus, bukan? Kalau memang kalian masih ingin hidup, menyingkirlah. Kalau kalian memang tidak ingin mati. Lalu Makukuan menjawab, hei Kakak Ludro, kalau kamu mau bikin kerusuhan, janganlah pada penduduk, lawanlah kami. Siapa dongeng? Kira apa yang terjadi setelahnya? Terjadilah pertempuran antara Kakak Ludro dan Makukuan. Awal mulanya terlihat seimbang, tapi lama-kelamaan karena kesaktian dari Kakak Ludro pun berhasil menyingkirkan santri-santri tersebut. Dan kelanjutannya Makukuan naas. Di situ Makukuan naas sekali. Makukuan dihajar babak belur
dan sempat mau dihempas pedang oleh si Kakak Ludro. Ketika Kakak Ludro mau meloloskan pedangnya kepada Makukwan, tiba-tiba datanglah cahaya. Sekejap mata Makukwan hilang dari pandangan si Kakak Ludro dan Kakak Ludro pun jatuh bergelundungan. Karena rasa malunya Kakak Ludro, lalu Kakak Ludro pun lari dan pasukannya juga ikutan lari. Kemudian Sunan Kudus pun membereskan santri-santri yang terluka di sana. Sahabat dongeng, setelah cahaya tersebut itu merupakan cahaya dari Kiai besar atau yang dikenal dengan Kiai Jenggot Putih. Tahu Kiai Jenggot Putih itu siapa? Kiai Jenggot Putih itu adalah yang diam-diam mengamati Kakak Ludro dari kejauhan dan membawa Makukwan ke pondok yang ada di Argoluwe. Di Argoluwe, Makukwan dirawat, disembuhkan sampai dia sembuh. Kemudian sesaat Makukwan sembuh, Makukwan pun diberi amanat untuk pergi menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tapi dengan salah satu restu dari Sunan Kalijaga, sehingga dia diberi mandat untuk pergi menemui Sunan Kalijaga. Kasinggian dawuh, Makukwan pun pergi menuju pencariannya untuk menemui Sunan Kalijaga. Di tengah perjalanan, tepatnya di Gumuk Selandaan, tak sengaja Makukwan bertemu dengan salah satu pasukan dari si Kakak Ludro. Di situ terjadi pertempuran lagi. Bres. Karena sadar, sahabat dongeng, Makukwan pun yang kondisi tubuhnya belum fit, belum pulih, maka Makukwan yang ditemani oleh abdinya Mbah Ketuk dan Mbah Bio masuk ke hutan. Di hutan, Makukwan pun ditolong oleh penduduk sekitar yang ada di pemukiman di hutan tadi. Di tengah persemediannya, Makukwan pun dihebohkan dengan suara auman harimau yang tentunya menggelegar tapi tiada berwujud, yang sontak membuat warga panik dan berlarian. Aduh, tolong, ada suara harimau besar sekali tapi nggak ada wujudnya, tolong. Lalu atas daya dan upaya dari Makukwan, dia menggunakan kekuatannya lalu bersemedi menuju sumber suara atas izin dari Yang Maha Kuasa. Makukwan pun melihat harimau yang sangat besar, tetapi harimau tersebut terjepit di antara bebatuan dan pohon-pohon yang besar. Hai Kisana, jikalau kau mau memangsa kami pasrah. Akan tetapi kalau kamu membutuhkan bantuan, maka mengaumlah 3 kali. Sahabat dongeng, kemudian setelah Makukwan berkata tersebut, tiba-tiba harimau tersebut mengaum 3 kali. Wow. Ternyata harimau tersebut membutuhkan bantuan dan ditolong oleh Makukwan dengan kesaktiannya tadi. Pohon-pohon pun dan bebatuan yang tadi menjepit si harimau tersebut berhasil keluar dari jepitan tadi. Kemudian harimau datang mendekati Makukwan. Terima kasih Kisana, terima kasih engkau sudah menolong aku. Sama-sama Kisana, jikalau itu merupakan keselamatan bagimu, itu akan menjadi berkat. Dengan tiba-tiba harimau itu hilang dari pandangan, yang membuat warga yang ikut Makukwan terbingung-bingung. Aduh, harimau tersebut kemana? Kok tiba-tiba hilang? Harimau tersebut kemana? Aduh, harimau tersebut hilang.
Dari kejadian tersebut, maka Makukuhan pun berkata kepada penduduk sekitar, "Hai warga penduduk, untuk mengenang kejadian ini, nanti-nantinya desa ini akan saya beri desa Cepit." Kemudian Makukuhan pun pergi melanjutkan perjalanannya untuk menemui Sunan Kalijaga hingga ke Tlatah Kediri. Nah, begitu dongengnya sahabat dongeng. Menarik bukan? Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, salam literasi.